Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Umur yang panjang, kesehatan dan nikmat iman dan Islam. Sehingga di hari yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, kita kembali hadir, berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, sebagai bentuk ketaatan kita, kehambaan kita, serta kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi yang kita rindukan, sosok Nabi yang sangat kita cintai, dan mudah-mudahan dengan cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala kelak mempertemukan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib Jumat pada hari ini, kembali saya mengajak kepada kita semua untuk tetap senantiasa menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman sebenar-benar iman, takwa sebenar-benar takwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Islam adalah agama yang bukan hanya sampul tapi juga adalah isi. Bukan hanya lahir tapi juga adalah substansinya. Begitu pula sebaliknya. Sehingga syahadat asyhadu an la ilaha illallah tidak bisa kita pahami hanyalah sebagai sebuah ucapan. Syahadat tidak bisa kita pahami hanyalah sebagai sebuah kesaksian. Kalaulah syahadat itu hanyalah dipahami sebagai sebuah ucapan, kesaksian, Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Sufyan pun mampu mengucapkan dua kalimat itu. Tapi mereka menolaknya karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu syahadat bukan hanya ucapan, bukan hanya kesaksian, tapi lebih daripada itu asyhadu bi anna muslimun. Siap menjalankan aturan-aturan Islam,
siap menjalankan nilai-nilai Islam sehingga Islam betul-betul bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Demikian pula hadirin yang berbahagia, rukun Islam yang kedua adalah ibadah salat. Salat adalah gerakan yang dimulai dengan takbir lalu kemudian diakhiri dengan salam. Tapi itu adalah sampul. Isi daripada ibadah salat itu adalah bagaimana kita selalu mengingat kepada Allah. Bagaimana kita membangun mahkamah kesadaran untuk selalu ingat kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, lalu kemudian beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat kepadaku. Jadi ingat Allah itu bukan hanya ketika kita salat, tapi juga di luar salat. Ingat Allah itu bukan hanya di masjid, tapi juga di luar masjid. Ingat Allah itu bahwa setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita ucapkan itu semuanya dilihat, dicatat, dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, itu semuanya dilihat, dicatat, dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau salat yang kita kerjakan sehari semalam 5 kali mampu melahirkan kekuatan zikir, maka tentunya hadirin yang berbahagia akan melahirkan akhlak yang mulia. Maka betul kata Rasulullah, faida saluhat saluha sairu amalih. Kalau salat kita sudah baik, maka baik pula seluruh amal kita. Tapi wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salat kita masih buruk, maka tentu buruk pula seluruh amal kita. Karena inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Janji Allah sesungguhnya salat itu akan mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang ketiga hadirin yang berbahagia adalah ibadah puasa yang sekarang kita jalankan. Puasa adalah menahan dari segala apa yang membatalkan, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tapi isi daripada puasa, tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang takwa, manusia-manusia yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan takwa itu bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada orang dia puasa di bulan suci Ramadan, tapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari aturan-aturan agama kita, dia masih meninggalkan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula tsur wal amali bih. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan-perkataan buruk, perbuatan-perbuatan buruk, falaisa lillahi haja fima ayyadha minat ta'ami wa syarab. Maka Allah tidak akan menerima ibadah puasanya. Maka inilah yang pernah sering disampaikan oleh penceramah kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Yang keempat hadirin yang berbahagia adalah ibadah zakat.
Zakat itu mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kalaulah memenuhi dua syarat, nisab dan haulnya. Tapi tujuan daripada zakat itu adalah mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita. Khudh min amwalihim tutahhirhum wa tuzakkihim biha, ambillah sebagian harta dari mereka sebagai sedekah. Tujuannya adalah tutahhirhum wa tuzakkihim biha, mensucikan harta dan jiwa mereka. Harta yang kita pakai membangun rumah, membeli kendaraan, apakah sudah suci atau belum? Apakah diperoleh dari cara yang hak atau cara yang batil? Harta yang kita berikan kepada keluarga, istri dan anak-anak kita, apakah diperoleh dari cara yang halal atau cara yang haram? Ini penting hadirin yang berbahagia, karena ketahuilah sesungguhnya tidak hanya yang sucilah, hanya yang sucilah yang akan berjumpa dengan yang maha suci. La yadkhulul jannata, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga daman walahman nabatan minal hars, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, darah yang mengalir dari minuman-minuman yang haram. Bahkan Rasulullah mempertegas, kullu lahmin nabatan minal haram fannaru aulahuma. Sesungguhnya daging yang tumbuh dari makanan yang haram, darah yang mengalir dari minuman yang haram, nerakalah yang terbaik baginya. Yang terakhir hadirin yang berbahagia, ibadah haji. Haji itu adalah berziarah, berkunjung ke Baitullah untuk menunaikan rukun-rukun haji. Tapi inti daripada ajaran haji, tujuan daripada haji itu adalah untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah. Mereka semua yang telah menunaikan haji, mereka juga cinta pada keluarga, mereka juga cinta pada harta. Tapi kecintaannya pada hartanya, kecintaannya kepada Allah mengalahkan kecintaannya kepada harta dan keluarganya. Sehingga rela mengorbankan hartanya, rela meninggalkan keluarganya. Kita tidak dilarang cinta pada harta, kita tidak dilarang cinta pada keluarga. Tapi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kecintaan kita pada harta, keluarga mengalahkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah gara-gara harta, janganlah kecintaanmu pada harta dan keluargamu melalaikan kamu untuk beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bis salati was salam kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفار والمشركين اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.